الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل درقي ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali, mentakdir kita untuk sama-sama berkumpul di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang mulia yang di situ dibahas ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat yang mulia yakni salah satu rumahnya Allah, masjid. Maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Semoga ini adalah tanda kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak bisa berkumpul bersama Nabi yang paling mulia di surganya Allah di tempat termulia. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang hadir segala hajat-hajatnya dan urusannya, rumah tangganya semuanya dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya semuanya diberi panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah yang ke 59. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bid-darain amin. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qada, tidaklah membimbing, tidaklah menuntun ka kepada engkau syai'un itu sesuatu mithlul wahmi yang seperti angan-angan, bahasa sekarang imajinasi, okay. Hayalan. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau dalam nasihatnya ini, nasihatnya sangat ringkas. Di sini beliau mengatakan ma qadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang memandumu, tidak ada yang menuntunmu sesuatu yang seperti angan-angan atau imajinasi. Maksudnya kalau kita misalkan ada orang wisata, pariwisata di satu tempat bersejarah, anggap seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau di tempat sejarah-sejarah yang lain di dalam atau di luar negeri, di situs-situs sejarah seperti situsnya Wali Songo atau mungkin keraton-keraton yang masih ada seperti Keraton Banten atau Keraton Cirebon, keraton-keraton yang masih ada. Nah, di tempat-tempat yang seperti itu, yang mana jika kita masih belum tahu sejarahnya, otomatis ada pemandunya. Kalau yang mudah ya sekarang ini seperti orang haji atau umroh di Mekah sana, itu kan banyak situs-situs sejarah. Oh ini loh dulu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, namanya Masjid Kuba. Ini masjidnya dulu Rasulullah pernah begini di tempat ini. Nah itu kan perlu pemandu. Orang
umroh, haji, atau di situs-situs sejarah yang ada di sana, itu sangat memerlukan yang namanya pemandu, supaya dipandu ke sana kemari, dibimbing. Nah, kalau pemandunya ini adalah orang yang pengalaman dan pinter, apalagi jaringannya itu luas, otomatis jamaah yang ikut dia itu lebih enak. Misalkan macet, oh dia tahu ada jalur yang nggak macet. Ada kendala, oh dia tahu, kenal orang situ, bisa melewati kendala tersebut dan seterusnya. Semakin pemandunya pengalaman di bidangnya tersebut, maka yang ikut, yang jadi jamaahnya, jadi pesertanya, itu otomatis akan semakin enak, semakin gampang. Tapi kalau yang mandu ini, yang jadi pemandu ini, dia kurang pengalaman, otomatis yang ikut juga sama, nanti akan ada banyak kendala dan lain-lain. Semakin pinter yang mandu, semakin enak. Nah, manusia itu juga sama. Di dalam kehidupan ini ada pemandu-pemandu yang banyak. Pemandu baik yang kelihatan, para ulama, para kiai, dan lain-lain. Akan tetapi manusia ini ada satu pemandu yang tidak kelihatan, dan ini paling dominan, paling kuat maksudnya. Apa itu? Angen-angen dia sendiri. Bahasa sekarang, imajinasinya dia, angen-angennya dewi. Itu adalah pemandu yang paling kuat, yang kadang nggak bisa dikalahkan sama sekali. Contoh, orang angen-angennya, imajinasinya, saya pengen jadi orang kaya raya dari muda akhirnya. Karena dia punya imajinasi angen-angen orang kaya, saya untuk mencapai ke sana harus kerja ini, saya harus ini, harus meniti jalan ini, tak atur semua biar tercapai itu. Akhirnya dia ini seakan-akan dipandu oleh angan-angannya sendiri, pengen ke sana, sampai akhirnya semua waktu yang dia miliki dihabiskan untuk itu. Kerja, wis ndak ngurus, wis mau ada apa, sholat, puasa, ibadah ndak urus, ditinggal semua. Yang penting ini angan-angan saya tercapai dulu. Kalau perlu ada ulama, ada kiai yang datang ke rumahnya meringatkan, sampean kerja ya boleh, tapi sholat jangan lupa. Saya sebentar, kalau perlu ditolak semua dulu. Saya pengen mencapai ini dulu, baru nanti kalau sudah enak, kaya raya, saya baru sholat, baru tobat. Hal semacam ini kan terjadi, dan mungkin banyak yang ada di benak para pemuda itu yang seperti ini. Pengen menggapai angan-angannya, dia berimajinasi pengen mencapai sesuatu, sehingga dia itu dituntun oleh imajinasinya sendiri, angan-angannya sendiri, sampai lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang seperti itu, atau mungkin banyak pemuda-pemuda yang seperti itu. Akhirnya ternyata kayak hayalan dunia ini. Ya ada yang kesampaian, dan yang tidak kesampaian juga banyak. Yang lebih tragis lagi, lebih bahaya lagi, jika angan-angannya pengen kaya raya tersebut, dia menggunakan seluruh waktunya fokus untuk sampai ke sana, ndak kesampaian, di tengah jalan dia meninggal. Wes ndak punya sholat, ndak punya kekayaan. Ini namanya dzalika huwal khusranul mubin. Ini namanya orang yang benar-benar rugi yang sesungguhnya. Wes miskin, ndak punya apa-apa di dunia, dan miskin ndak punya amalan ibadah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok ada orang yang semacam ini? Karena dia dituntun oleh imajinasinya sendiri, dituntun oleh angan-angannya sendiri tadi itu. Karena itu beliau di sini mengingatkan kita, hati-hati dengan angan-angan. Boleh kita punya angan-angan, punya cita-cita, itu boleh, tapi itu kayak hayalan, masih di dunia ini bisa kesampaian, bisa tidak. Jangan sampai kita melupakan Allah, melupakan akhirat, yang mana itu adalah sesuatu yang nyata.
Amal ibadah ini nyata, nanti akan didapatkan pahalanya ketika sudah meninggal, dan meninggal mati itu nyata, akhirat nyata. Kalau hayalan tidak akan ada orang mati, nyatanya mati semua. Dia tidak mau mati ya mati. Akhirat ini yang nyata. Nah, sedangkan dunia ini kayak hayalan, kadang kesampaian, kadang yang tidak, bahkan banyak juga yang tidak kesampaian. Contoh lagi, ini seperti ini banyak contohnya ya. Orang tua, imajinasinya, angan-anganannya, cita-citanya, hayalannya, anaknya pengen misal jadi dokter. Akhirnya dengan segala upaya, anak saya pokoknya harus jadi dokter. Uang saya siapkan, sekolah harus ikut jurusan dokter misal. Karena saking pengennya mencapai angan-angan tersebut, dia dituntun oleh angan-angannya. Kadang-kadang anaknya tidak bisa sholat, sudah urus, penting jadi dokter, itu sukses itu. Kadang-kadang anaknya tidak bisa wudhu, cara wudhu yang benar dia belum pernah mengajarkan, dan belum pernah anaknya disuruh ngaji. Tidak urus, penting tercapai dulu ini. Ternyata baru di tengah jalan tidak kesampaian, anaknya sudah meninggal. Angan-angan, tapi dia sudah tadi itu mengeluarkan semua daya dan upayanya untuk meraih apa yang dia angan-angankan. Ternyata hayalan tidak kesampaian. Ada yang seperti itu. Karena itu kita di sini diajari beliau sekali lagi, hati-hati dengan yang namanya angan-angan. Hati-hati dengan yang namanya imajinasi kita sendiri. Jangan sampai kita larut dalam angan-angan tersebut, akhirnya yang menjadi tugas kita, ibadah kita tinggalkan. Nanti dulu wes, kalau sudah kaya raya, kalau sudah tercapai ini, baru saya nanti tobat, benahi ibadah, benahi ini itu, jadi orang tobat sama Allah kan diterima. Ya kalau kesampaian. Nah kalau di tengah jalan kayak tadi itu, na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini pentingnya kita untuk berhati-hati dengan angan-angan. Boleh bercita-cita anaknya jadi apa, jadi ini, jadi dokter, jadi tentara, jadi ini, jadi itu, boleh. Tapi jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah, jangan sampai kita melupakan pendidikan anak, agar anak ini jadi orang yang dari saat itu dia sudah ahli ibadah. Masalah cita-cita tercapai, alhamdulillah. Kalaupun tidak tercapai, tidak rugi, karena anaknya sudah berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jadi orang yang taat. Dulu itu diceritakan ada seorang alim besar namanya Syekh Al-Buti, yang baru beberapa puluh tahun yang lalu meninggal. Beliau adalah Ghazaliyu hadaz zaman. Beliau dijuluki Imam Ghazalinya abad ini. Saking alimnya itu beliau dulu sama ayahnya dimasukkan, kalau bahasa sekarang, ke pesantren. Dimasukkan ke pesantren, suruh ngaji. Padahal teman-temannya semuanya mengejar gelar umum. Ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi ini, jadi itu. Teman-teman desanya itu semuanya sekolah, kok ini ngaji sendiri. Maka ketika ditaruh pesantren, ayahnya ngomong, wahai anakku, aku ini sudah berpikir, aku ini orang tua yang sudah tahu manis asinnya kehidupan, garam kehidupan itu sudah banyak aku telan. Aku sudah tahu dan aku sudah mikir. Setelah aku pikir panjang, mana ya jalan yang terbaik untuk anakku ini apa ya? Apakah tak jadikan dokter, profesor, atau apa? Saya tak lihat dulu ya anakku, sebelum aku masukkan kamu ke pesantren, tak lihat dulu semua. Itu yang jadi dokter, itu yang anaknya jadi profesor, itu yang jadi tentara, itu yang jadi ini. Tapi setelah aku lihat semua itu baik, asalkan menjadi orang yang benar di posisinya masing-masing. Jadi dokter yang benar,
jadi tentara yang jujur dan seterusnya. Itu semua baik, tapi aku lihat jalan untuk menyampaikan engkau kepada ridho Allah yang paling bagus itu apa ya? Tak fikir, saya ketemu jalan ya cuman ini, wahai anakku. Aku ingin fokuskan untuk belajar ilmu agama. Saat itu Syekh Buti yang masih muda dalam hatinya berontak. Awalnya tidak mau, tapi dipaksa sama ayahnya, kamu harus mondok. Harus mondok dulu, nanti masalah gelar gampang. Kalau bahasa sekarang kan ada kejar paket dan lain-lain. Yang penting kamu akhlaknya selamat dulu di pondok. Udah, orang dimasukkan pondok. Saat masuk pondok, teman-temannya nyibir, mencaci-caci dia, wahai Buti, ente ini kok masuk pondok, terus fokus belajar agama, tidak sekolah, nanti mau jadi apa? Kalau kamu tidak punya gelar, nanti kamu jadi apa? Paling kamu lulus pondok, nanti ya pulang ke rumah jadi tukang mandiin mayat, jadi tukang bersihin masjid dan seterusnya. Dihina-hina sama teman-temannya ketika dia liburan pulang pondok itu, dihina-hina, dinyanyi sama temannya. Nah ini kalau sampai terpengaruh, oh iya ya, kalau sampai Syekh Butin terpengaruh, oh iya bener ya, nanti kalau saya tidak punya apa-apa, nanti rezeki saya masih depan saya gimana? Terpengaruh. Kalau terpengaruh maka dia pasti akan berhenti dari pondok dan dia akan mengejar angan-angan yang telah ditanamkan oleh teman-temannya tadi itu, cibiran teman-temannya tadi itu. Tapi subhanallah, ini Syekh Buti, seorang ulama yang dari mudanya akhirnya dia tetap mengikuti apa yang diingini ayahnya. Akhirnya benar dia beliau mondok sampai lulus, sampai jadi orang alim, sampai jadi ulama besar, sampai jadi panutan umat. Akhirnya apa yang terjadi? Kerjaan sulit, dunia tidak ada. Ya enggak, dunia malah banyak datang ke beliau. Bahkan teman-teman yang nyibir itu, mereka semua akhirnya malu. Beliau jadi ulama besar dan rizkinya sudah enggak terhitung, enggak disangka-sangka dari segala arah. Ini beliau ceritakan sendiri. Artinya di sini apa? Orang itu terkadang jadi gagal gara-gara angan-angannya dia sendiri. Gara-gara angan-angannya dia sendiri. Karena itu di sini kita harus berhati-hati. Bukan berarti bukan berarti orang ngejar gelar itu jelek, tidak. Boleh seperti itu, cuman niat berangkatnya ini niatnya ini tadi yang benar. Kalau orang sekarang kan kebanyakan angan-angan dari orang tua, anakku tak jadikan dokter, tak jadikan insinyur, tak jadikan ini itu, biar nanti hidupnya enak, dapat gaji besar, hidupnya enak, tidak susah payah. Urusannya kan kembali ke uang, masalah fulus itu. Ini yang perlu dibenahi. Seharusnya kamu jadi tentara nak, kamu jadi dokter nak, kamu jadi ini tuh boleh nak, tapi jadi orang yang manfaat nanti. Masalah rezeki apa pasti nanti ada sendiri. Ini yang kadang kurang ditanamkan oleh orang tua. Orang tua zaman sekarang biasanya seperti itu, menanamkan anak-anaknya untuk punya angan-angan uang banyak, gaji besar. Yang ditanamkan masalah dunia dan dunia. Na'udzubillah min. Dan ini perlu dibenahi. Nah, kalau sudah berangkat dari awal niatnya itu, imajinasinya, angan-angannya itu untuk manfaat kepada umat, kamu jadi dokter biar nanti kalau ada orang sakit kamu yang nolong, manfaat untuk umat. Nah itu nanti beda nanti itu berbuah kemuliaan di sisi Allah. Kalau angan-angannya adalah manfaat untuk umat. Tapi kalau sudah angan-angannya tadi itu salah, maka yang terjadi adalah rugi nanti. Seharusnya bisa dapat kemuliaan dari posisinya, dari kuliahnya, dari gelarnya, tapi akhirnya nggak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya yang dia dapat cuman harta, cuman gaji yang dia dapatkan, itu pun kalau memang jadi. Itu pun kalau gelarnya sampai ke situ. Karena itu di sini pemandu, penuntun manusia yang paling kuat ya angan-angannya sendiri sudah. Maka di sini kita harus berhati-hati.
harus bisa membaca diri, baca angan-anganku ini benar apa enggak, imajinasiku, keinginanku ini benar apa enggak, membuahkan ridho Allah apa tidak. Nah, di situ perlunya kita berhati-hati, sebab kalau sudah ada angan-angan, keinginan, pengen nyampe ini, nyampe itu, cita-cita ini, cita-cita itu, maka manusia itu biasanya pasti akan berusaha untuk mencapai ke sana. Karena itu kadang-kadang juga para wanita itu kadang-kadang juga sama ya. Misal ada orang nutup aurat, wanita nutup aurat pakai jilbab. Nah, ini kan sudah benar. Tapi gara-gara angan-angan yang timbul sebab perkataan teman-temannya, kamu ini gimana? Kamu belum akhlaknya belum bagus kok pakai jilbab. Nggak pantas toh. Akhirnya gini. Akhirnya dia gara-gara itu dia berimajinasi angan-angannya, kemudian dia pun akhirnya melepas pakaian yang harusnya dipakai. Dan hal yang semacam ini terjadi di berbagai macam sendi kehidupan kita. Karena itu intinya di sini tidak ada sesuatu yang paling bisa mempengaruhi manusia, merubah manusia yang paling kuat kecuali angan-angannya sendiri. Karena itu angan-angan, cita-cita ini harus kita benar-benar pilih, kita benar-benar luruskan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita bercita-cita apapun, asal angan-angannya itu bukan kekayaan, angan-angannya bukan dapat harta, angan-angannya bukan sesuatu yang duniawi, tapi angan-angannya adalah kamu jadi ini, jadi itu, agar manfaat kepada umat, agar meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, jadi intinya semoga kita dijadikan orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan dengan angan-angan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Magodaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang paling menuntun dalam kehidupan manusia ini kecuali yang paling kuat adalah angan-angannya dia sendiri. Kadang kita temukan ya, orang niku kalau dilihat keras, orangnya nggak mungkin tobat orang ini, tapi tiba-tiba dia bisa bertobat karena sesuatu hal akhirnya dia punya angan-angan beda. Awalnya dunia ini ya kehidupan ya harus penting duit, tapi suatu ketika ternyata berubah itu. Sebelum berubah, dinasehati apapun, dibaca Al-Quran, hadis, sampai apapun, kalau dia orientasinya, keinginannya, imajinasinya masih duniawi, ya nggak bisa tetap gitu. Tapi ada kadang-kadang satu hal yang remeh, kemudian dia jadi sadar, berubah itu angan-angannya, akhirnya jadi orang baik. Kadang suatu hal yang remeh, kadang-kadang cuman diceletukan anak kecil atau celetukan temannya. Kok misal ada orang kerja duit tok urusannya, tidak pernah ibadah. Akhirnya ketemu temen yang lama, mikir ini lah, setiap saatnya, setiap hari kok uang terus gitu. Kamu kalau meninggal nanti yang nyolati siapa? Kamu nanti kalau meninggal yang nyolati siapa? Yang mau nyolati siapa? Kalau kamu urusannya duit, nggak ngurusi uang, nanti kalau meninggal kamu yang nyolati siapa? Itu tok, kadang-kadang langsung sadar. Atau hal-hal yang kadang-kadang sepele tapi berubah itu angan-angannya dia. Semulanya orientasinya duniawi tapi berubah angan-angannya dalam seketika karena satu hal yang remeh. Karena itu di sini pentingnya kita memperhatikan angan-angan kita, cita-cita itu agar diridhoi oleh Allah. Dan nomor dua, jangan kita bosan untuk selalu mengajak kebaikan walaupun dengan hal-hal yang remeh, yang kecil. Kadang-kadang itu jadi sadarnya orang tersebut. Kadang-kadang jadi sadarnya orang tersebut. Baik lewat mungkin sampean buat, kalau bahasa sekarang orang megang HP itu kan kebanyakan orang megang HP buat status. Kadang pakai kalimat-kalimat bijak, kalimat nasihat yang ringkas. Kadang dibaca orang jadi berubah dia. Seperti yang viral kemarin itu ya. Raja judi
Di Thailand, di luar negeri, dia raja judi gara-gara ada apa orang nge-share ceramah seorang kiai, akhirnya dia berubah jadi ustadz lagi, taubat jadi ustadz, jadi pendakwah, jadi penceramah. Awalnya raja judi, orang yang ngurusi judi online, tapi berubah gara-gara apa? Gak sengaja melihat ceramah yang mana ceramah singkat tersebut akhirnya masuk ke hatinya, berubah, angan-angannya udah berubah. Jadi oh ternyata dunia itu bukan urusannya uang terus, tapi dunia ini ada hal yang lebih mulia dari ini semua, yaitu apa? Bekal kelak di akhirat. Akhirnya berubah seperti itu. Nah di sini intinya seperti itu ya. Satu, hati-hati dengan angan-angan kita, karena ini yang akan membimbing kita, mengarahkan kita kemana. Nomor dua, jangan pernah bosan untuk mengajak kebaikan walaupun dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Terkadang itu jadi sadarnya teman kita atau orang yang berada di sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan orang yang lurus dalam angan-angan, lurus dalam cita-cita, dan jadikan orang yang selalu menebar kebaikan kepada sekitar kita. Dijadikan kita orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Tuba liman ja'alahu Allahu mafatih lil khair. Sungguh beruntung orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Ibarat pintu itu tertutup, terkunci, maka dibuka oleh orang-orang tersebut, kebaikan bisa tersebar kemana-mana. Sungguh beruntung mereka yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut dan menjadi orang yang diridhai oleh Allah, dicintai Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.